Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan membawakan presentasi tentang cyberbullying, ancaman di media sosial. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dulu. Yang pertama ada Nafisatul Hania dengan NIM 22963513. Lalu ada Muhammad Faisal Zaki Alfaris dengan NIM 22963527. Lalu ada Ayuli Nur Adisti dengan NIM 22963536. Lalu saya sendiri Alda Lestari dengan NIM 22963537. Baik, mungkin langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Di era digital seperti ini, media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lainnya membuat komunikasi jadi lebih cepat, mudah, dan tanpa batas. Kita bisa berbagi informasi, mengekspresikan diri, bahkan menjalin pertemanan lintas negara hanya dengan beberapa sentuhan di layar. Namun, di balik kemudahan dan manfaat besar tersebut ada sisi gelap yang seringkali tidak terlihat, yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk perundungan atau kekerasan verbal yang dilakukan melalui media digital. Mungkin nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang membuat kasus ini lebih mengkhawatirkan adalah cyberbullying ini sering terjadi tanpa disadari oleh orang-orang di sekitar korban. Banyak remaja yang menjadi korban, namun memilih diam karena takut, malu, atau tidak tahu harus bicara ke siapa. Padahal, dampaknya itu tidak main-main. Korban bisa mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres berat, cemas berlebihan, bahkan depresi. Dengan menyebarkan kesadaran dan kepedulian, kita bisa menjadi bagian dari solusi untuk mencegah agar hal tersebut tidak terus terjadi, sehingga dapat menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan aman bagi semua orang. Dalam beberapa kasus ekstrim, hal ini bisa menyebabkan korban menarik diri dari lingkungan sosial, mungkin istilahnya lebih ke introvert, kehilangan percaya diri, bahkan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Ironisnya, karena mungkin bentuknya digital, jadi membuat pelaku itu tersembunyi di balik akun anonimnya, sehingga membuat tindakan ini semakin sulit dilacak dan dicegah. Banyak juga orang tidak sadar bahwa komentar atau candaan mereka di dunia maya bisa berdampak bagi orang lain. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk menyadari dan memahami bahayanya cyberbullying. Kita harus mulai belajar untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, lebih menghargai perasaan orang lain, dan tidak tinggal diam saat melihat tindakan perundungan terjadi. Dengan menyebarkan kesadaran dan kepedulian, kita bisa menjadi bagian dari solusi untuk mencegah agar hal tersebut tidak terus terjadi, sehingga dapat menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan aman bagi semua orang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari cyberbullying. Jadi, cyberbullying itu adalah bentuk perundungan yang terjadi di dunia digital seperti media sosial, aplikasi chat, atau platform online seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Perilaku ini dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk menyakiti, mempermalukan, atau menjatuhkan mental korban. Meskipun hanya berupa komentar atau pesan tertulis, dampaknya bisa terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menempatkan diri sebagai korban, kita bisa merasakan betapa menyakitkannya hal tersebut. Karena itu, cyberbullying bukanlah hal sepele. Ini adalah masalah serius yang harus ditangani. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk dari cyberbullying. Yang pertama, yaitu menghina atau mengejek lewat komentar dan postingan. Hal ini adalah bentuk yang paling sering ditemui. Contohnya komentar jahat berupa ejekan atau sindiran di postingan media sosial, story WA, ataupun story WhatsApp. Walaupun sering dianggap cuman bercanda,
Komentar seperti ini bisa menyakiti perasaan dan membuat korban merasa tidak nyaman. Yang kedua, menyebar foto atau informasi pribadi tanpa izin. Ada juga yang menyebarkan foto pribadi, nomor telepon, alamat, atau informasi sensitif lainnya tanpa izin dari pemiliknya. Tindakan ini bukan hanya melanggar privasi, tapi juga bisa sangat membahayakan jika disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, membuat akun palsu untuk merusak reputasi orang lain. Dalam beberapa kasus, pelaku membuat akun palsu atas nama orang lain untuk menyebarkan informasi bohong, mempermalukan, atau bahkan menipu. Tujuannya jelas untuk merusak reputasi korban. Ini sudah termasuk tindakan penipuan dan bisa dikenai sanksi hukum. Yang keempat, mengucilkan seseorang dari grup online. Bentuk lainnya adalah mengeluarkan seorang dari grup, mengabaikannya dalam obrolan, atau tidak mengajaknya bergabung tanpa alasan yang jelas. Walaupun terlihat sepele, pengucilan ini bisa membuat korban merasa diasingkan, sedih, atau bahkan minder. Yang terakhir yaitu mengirim pesan berisi ancaman atau intimidasi. Ini merupakan bentuk cyberbullying yang cukup serius, di mana pelaku mengirimkan pesan-pesan berisi kata-kata yang kasar, ancaman, atau tekanan psikologis secara terus-menerus. Akibatnya, korban bisa merasa takut, tidak tenang, atau bahkan mengalami trauma yang mendalam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi subjek dan objek observasi. Subjek observasi yang kami ambil yaitu dari seorang anak musisi legend yang mengalami perundungan online, yang dimana ia mendapatkan komentar-komentar negatif yang membuat perubahan perilaku. Lalu objek observasi yang kami ambil yaitu meninjau konten Savea dan bagaimana respon dari netizen. Savea mendapatkan perundungan digital mulai dari pesan teks dan komentar sehingga menimbulkan perubahan perilakunya. Berikut hasil observasi yang kita ambil. Ada beberapa komentar di Instagram maupun TikTok yang menjurus kepada perundungan online. Lalu, di sini saya akan menjelaskan dampak dan catatan negatifnya, yaitu yang ke-1, kesehatan mental, yang dimana korban cyberbullying sering mengalami tekanan psikolog yang berat. Beberapa dampak umum yang dirasakan biasanya seperti depresi, merasa sedih yang mendalam dan berkepanjangan, kehilangan minat pada hal-hal yang dulu disukai. Kecemasan sering merasa takut atau gelisah berlebihan, terutama saat harus membuka media sosial atau menghadapi lingkungan sosial. Stres berkepanjangan, tekanan mental yang terus-menerus bisa menyebabkan gangguan tidur, perubahan nafsu makan, hingga kelelahan emosional. Bahkan berpikir untuk bunuh diri sehingga dalam kasus yang parah, korban bisa merasa putus asa hingga memikirkan untuk mengakhiri hidupnya. Yang kedua yaitu ada prestasi akademik. Menjadi sulit berkonsentrasi saat belajar karena pikiran terganggu oleh rasa takut atau tekanan sosial, sehingga mengakibatkan penurunan nilai down yang membuat hilang semangat untuk mengikuti pelajaran atau terlibat dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga yaitu ada sosial dan emosional. Menarik diri dari lingkungan sosial atau biasa kita disebut introvert. Korban cenderung menjauh dari teman-teman atau keluarga karena malu atau takut dinilai. Rasa malu dan harga diri menurun. Biasanya korban akan merasa insecure karena adanya komentar atau ejekan yang diterima secara online. Hal tersebut membuat korban merasa tidak percaya diri. Kesulitan membangun kepercayaan. Trauma dari cyberbullying bisa membuat korban sulit mempercayai orang lain dalam jangka panjang. Baik, yang selanjutnya ada kritik kelompok terkait dampak negatif. Kami sebagai kelompok mengkritisi bahwa dampak negatif cyberbullying masih belum dianggap serius oleh banyak pihak. Banyak orang menganggap ini hanya bercanda di media sosial, padahal dampaknya bisa menghancurkan mental seseorang. Yang pertama, cyberbullying menyebabkan stres, depresi, bahkan ada orang yang sampai bunuh diri. Tapi seringkali pelaku lolos tanpa tanggung jawab.
Yang kedua, kami melihat bahwa sekolah dan orang tua masih kurang peduli. Seharusnya ada pendidikan digital dan kontrol yang lebih kuat. Yang ketiga, media sosial juga kurang tegas. Laporan yang sudah dilakukan, tapi akun pelaku masih aktif atau bisa buat akun yang baru. Kami menilai bahwa semua pihak yang masih terlalu pasif, harusnya ada tindakan nyata, bukan hanya slogan stop bullying. Hal tersebut membuat korban semakin terus tertekan, sementara pelaku merasa bebas dan melakukannya terus-menerus. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari cyberbullying adalah ancaman nyata di media sosial yang dampaknya sangat serius, terutama bagi kesehatan mental, emosional, dan sosial korban. Banyak orang yang masih menganggapnya sebagai candaan, padahal dapat menyebabkan stres, depresi, dan penurunan prestasi belajar, hingga keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Sayangnya masih banyak pihak termasuk sekolah, masyarakat, dan media sosial yang belum benar-benar peduli atau mengambil tindakan yang nyata. Kurangnya perhatian dan penanganan membuat korban semakin tertekan, sementara pelaku merasa bebas dan melakukannya perundungan. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran bersama untuk mencegah, menangani, dan memberikan dukungan yang nyata bagi para korban cyberbullying. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan terkait cyberbullying. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah menonton video kami.